Ya, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syakur dengan NPM 2020 4350 2750. Dan perkenalkan juga dengan saya Ahad Ziaz Keida dengan NPM 2020 4350 2026. Di sini kami berdua tuh akan mempresentasikan tentang data link layer. Apa sih yang bakal kita presentasikan? Contohnya tuh yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada fungsi data link layer, yang ketiga ada data link service, keempat istilah, yang kelima ada informasi kontrolnya, keenam ada media transmisi, yang ketujuh ada flow control, 8 error detection, yang kesembilan ada teknik error control, ke-10 ada mekanisme error control, yang ke-11 terakhir ada protokol data link control. Oke, yang pertama itu pengertiannya. Pengertian dari data link layer itu adalah lapisan kedua dari bawah dalam mode OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Ya, di sini lanjut ada fungsi ya. Fungsi data link layer itu adalah bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan transmisian ulang terhadap frame yang dianggap Di sini kita bahas tentang data link service. Ada dua layanan dasar. Yang pertama itu memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing. Yang kedua itu ada mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control and error detection. Ya, di sini ada 4 istilah ya dalam data link layer. Yang pertama itu frame, yaitu output dari protokol yang berbeda di setiap layer. Yang kedua ada node. Node itu perangkat jaringan yang terhubung ke media umum. Yang ketiga ada media, sarana fisik untuk membawa sinyal data. Yang keempat ada network, 2 atau lebih node yang terhubung ke media umum. Di sini ada data link layer service. Di sini ada 3 network layer. Frame terdiri dari 1 ada data, paket dari layer 3 atau network layer. Yang kedua ada header, berisi informasi kontrol atau alamat tujuan. Yang ketiga ada trailer, berisi informasi kontrol. Informasi kontrol itu ada 4. Yang pertama itu node yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua kapan komunikasi antara node berawal dan berakhir. Yang ketiga itu ada kesalahan yang terjadi saat node berkomunikasi. Yang keempat itu node yang mana akan berkomunikasi berikutnya. Lanjut, di sini ada formatting data for transmission. Di sini ada header ya. Header terdiri dari awal frame, terus ada address yaitu alamat tujuan, terus ada type jenis protokol data unit dalam frame, terus ada control, flow control service, data paket dari network layer. Terus pada bagian trailer terdiri dari error detection, yaitu mendeteksi kesalahan. Yang kedua ada frame stop, itu adalah akhir frame. Di sini kita bahas tentang media transmisi data. Yang pertama itu ada Ethernet. Ethernet itu adalah standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung, mengirim dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya, serta untuk mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Terus yang kedua ada ATM. ATM itu singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, yaitu nama sebuah jaringan khusus. ATM merupakan sebuah teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet, dengan sistem pengalamatan yang dikelola secara rapi, sehingga setiap perangkat di dalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Yang ketiga ini ada bridge. Bridge itu adalah perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer atau LAN, Local Area Network,
local area connection dengan jaringan lokal yang lain. Bridge ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dengan Fast Ethernet. Terus yang terakhir ini ada perangkat switch ya. Ada media switch. Switch itu adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Fungsi switch paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Selanjutnya kita bahas tentang flow control. Flow control itu adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh sementara sedang memproses data lama. Karena ketika data diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Bentuk sederhana dari flow control yaitu stop and wait flow control. Ya, di sini lanjut ada error detection. Ini error detection berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error yang terjadi dalam transmisi frame. Ada dua tipe error yang mungkin. Yang pertama itu ada frame hilang. Suatu frame gagal mencapai sisi yang lain. Yang kedua itu ada frame rusak. Suatu frame tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Kita bahas tentang teknik selanjutnya itu teknik error control. Satu itu deteksi error dipakai CRC. Yang kedua itu positive acknowledgement. Yang ketiga itu ada transmisi ulang setelah waktu habis. Yang keempat negative acknowledgement dan transmisi ulang. Di sini CRC itu adalah singkatan dari cycling redundancy check, yaitu algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Itu tadi tentang CRC. Di sini ada mekanisme error control. Di sini ada 3 ya. Ada stop and wait ARQ, yang kedua go back and ARQ, 3 selective reject ARQ. Selanjutnya kita bahas tentang protokol-protokol apa aja sih yang ada di data link control. Protokolnya itu ada 4. Yang pertama itu point to point dan multi point link. Yang kedua itu kita ada operasi half duplex dan full duplex. Yang ketiga itu interaksi primary, school, and peer. Yang keempat itu ada link-link dengan nilai A yang besar dan kecil. Ya, jadi itu pembahasan dari data link layer yang kita presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aban, ayo Dan, Ulang lagi. udah ya ulang. Ini udah mulai. Udah. Fuck. Yang kedua ada fungsi bertanggung jawab. Itu jangan tawa ya.